Sebagai fans Sony, gua tuh agak sedikit sebel dan seneng di saat bersamaan dengan apa yang terjadi Sony di akhir-akhir ini. Ya kita ngobrolin tentang Sony lah hari ini. Jadi selamat datang teman-teman, welcome. Ini adalah sebuah dongeng yang panjang dari gue, dimana gue akan ngobrolin tentang Sony dan sebagai fans dari Sony. Yang kita ketahui kemarin tuh kalau pas lagi lo lihat showcase-nya PlayStation, dan mungkin salah satunya adalah yang paling cukup lumayan membuat kita menunggu adalah salah satunya adalah handheld dari PlayStation, dimana akhirnya meluncur dan namanya itu adalah PlayStation Q ya. Dan kayaknya beberapa temen nih, kayak misalkan dari gue lihat dari Aldo TLM, dari Tara dan Gema di Taraat sama GSI, itu juga kayaknya apa khususnya kayak Tara dia kayaknya ngocehnya tuh udah marah banget gitu terhadap si PlayStation Q ini. Yang dimana harapan mungkin banyak orang tuh berpikir apakah PS Vita itu akan bangkit kembali gitu ya. Walaupun waktu pada saat mendengar berita-berita rumor itu, walaupun berita-beritanya itu rumornya sendiri dari orang yang cukup bisa dibilang selama ini sedikit salahnya gitu ya. Itu tapi gue tuh nggak yakin memang pada saat itu bahwa PlayStation Vita tuh akan ada lagi gitu, atau enggak PlayStation handheld tuh akan ada lagi. Walaupun kita kepikir kayak mungkin nggak sih, mungkin aja karena Nintendo Switch sudah makin merajai. Dan kalau dipikir-pikir Steam juga lagi bagus-bagusnya juga penjualannya di dunia gitu. Apakah mungkin bahwa PlayStation akan coba masuk ke dunia handheld kembali gitu. Walaupun gue agak pesimis gitu ya. Dan akhirnya terbukti rasa pesimis gue bahwa tidak keluar PlayStation Vita kedua ya, atau handheldnya. Yang keluar malah adalah sebuah handheld remote play. Yang waktu itu sempat ngobrol-ngobrol juga pas lagi live streaming di Twitch itu dari beberapa temen di kolom komentar, salah satunya dibilang mungkin ini tuh sebenarnya adalah project yang buat di masa depan. Jadi sekarang tuh remote play, mungkin nanti jatuhnya bisa jadi cloud gaming, mungkin bisa jadi ya, kalau cloud gaming agak beda tipis ya sama apa yang dilakukan aplikasi oleh di handphone gitu. Ya walaupun dia bilang kan over wifi ya, jadi harusnya delaynya juga lebih bagus. Bahkan mengatakan bahwa PS5 itu adalah menjadi servernya itu sendiri. Jadi delay dari gamenya itu sendiri akan ditekan dengan cukup jauh gitu. Ya pokoknya intinya mau bagaimanapun kembalinya handheld ini tuh tidak terjadi ya. Karena gue juga mikir gak mungkin sih. Karena di satu sisi kalau lo ngebangun handheld berbeda dengan kayak model Steam Deck gitu ya, ataupun Nintendo Switch, dia tuh menggunakan library yang udah ada gitu. Jadi kayak Steam Deck tuh memainkan game-game yang ada di Steam. Walaupun kalau lo perhatikan baik-baik, Steam Deck sendiri tuh belum bisa memainkan seluruh game gitu. Masih ada kalau lo perhatikan, kalau lo punya Steam Deck itu tuh dia ada yang di dalam gamenya itu, di bawah gamenya itu ada yang tanda centang oke gitu ya. Kayak apa, tanda centang iya gitu. Nah itu menandakan bahwa udah bisa dimainkan dengan baik. Kalau tanda tanya tuh masih belum tahu. Kalau nggak ada sama sekali bisa dibilang tidak bisa dimainkan kayaknya. Atau mungkin tidak cocok untuk dimainkan di Steam Deck, entah itu dari sisi dari sisi compatibility-nya ataupun dari sisi gameplaynya, yang mana mungkin cocoknya tuh mainnya pakai mouse sama keyboard tapi belum bisa diaplikasikan kepada si gamepad-nya gitu. Nah kalau Nintendo Switch sendiri juga sama gitu, dia juga punya library sendiri yang memang sudah diperuntukkan untuk Nintendo Switch. Berbeda dengan PlayStation 5 ya. Jadi kalau nggak mungkin kan Sony mengeluarkan game-game yang mampu memainkan game-game PS5, walaupun di downgrade sekalipun lah, maksud gua. Walaupun di downgrade sekalipun, itu gue rasa juga Sony tidak akan mengeluarkan itu gitu. Karena itu akan jadi pesaing dari PS5 yang dimana bisa mengganggu penjualan PS5. Terus kedua juga research and development-nya juga pasti mahal gitu. Dan kebayang gak lo kalau PS5 dengan harga segitu, terus PlayStation yang handheld ini mau dikeluarin harga berapa? Dengan ukuran yang lebih kecil dan kemampuan bisa memainkan game-game PS5. Berapa? 15 juta, 20 juta, berapa nggak tahu. Sony kan juga harganya premium setahu ini ya, sejauh yang gue tahu gitu ya.
Mungkin dari situ. Jadi gue dari awal tuh udah tidak merasa yakin bahwa akan keluar handheld. Karena yang paling pertama masalah itu adalah library gamenya yang mungkin harus dibangun ulang oleh Sony. Dan gue rasa itu tidak masuk akal. Masa gak mungkin dong dia ngebangun handheld terus dia hanya memasukkan game-game yang selama ini tuh ada di PSP dan PS Vita. Ya itu jadi gak masuk lah. Dari sisi gue ngeliatnya gitu. Jadi gak cukup kaget untuk ngeliatnya. Malah gue akan sangat kaget sekali kalau ternyata PlayStation mengeluarkan handheldnya. Itu gue adalah orang yang pertama akan kaget banget gitu. Tapi memang tidak terjadi ya. Walaupun beberapa orang ada yang udah kesel dan sebel apa fungsinya gitu. Ya gue sendiri pribadi sih ngomongin PlayStation Q ya. Itu merupakan sebuah alat tambahan yang mungkin tidak terlalu berguna ya. Entah gimana ceritanya. Maksud kalau kayak tergantung kalau harganya 2 juta atau 1,5 juta mungkin. Atau tapi kalau harganya 5 juta kayaknya tuh nggak tahu deh kalau di belahan dunia yang lain ya. Tapi kalau di Indonesia rasanya sih nggak masuk akal. Orang nggak akan mencoba untuk memiliki itu hanya untuk bisa memainkan game-game PS5. Gue rasa ya. Dan juga sempat ngobrol sama Acis Pokopo. Bro lu udah lihat PlayStation Q belum? Itu gampang patah gak sih maksudnya? Takut ya karena pegangannya sendiri tuh gak tahu nanti ya jatuhnya ya. Tapi kelihatannya ringkih gitu. Bro kalau lagi ditenteng-tenteng gini terus kementok meja bro, patah. Sedih langsung. Itu ya mungkin yang membuat gue tuh emang waktu itu sudah merasa bahwa PlayStation Q tidak mungkin itu adalah sebuah handheld yang baru. Soal masalah pengembangan kedepannya gue nggak tahu, tidak berpikir kemana-mana. Gue rasa Sony bisa aja berspekulasi tentang apapun, tapi silakan aja ya. Jadi dari sisi PlayStation Q, tapi yang selanjutnya juga karena gue ngelihat PlayStation juga tuh sekarang tuh ngerasanya tuh kayaknya cukup setengah-setengah gitu. Selalu salah satunya tuh yang mungkin gue ngerasa setengah-setengah tuh lah subscriptionnya. Kita tahu sendiri kan. Jadi kayaknya tuh Xbox sendiri kan udah berkutat kayak oke, gue akan mainin soal masalah subscription only gitu. Dan dia tuh udah kayaknya nggak terlalu mikirin konsol gitu. Nah Sony PlayStation mungkin pada saat lagi kemarin tuh udah kayak siap-siap perang lawan Xbox gitu ya. Walaupun dia tahu ada subscription base-nya, tapi siap-siap ngelawan Xbox terus kayak yang ayo kita perang ya. Ternyata Xbox tidak perang sama sekali. Bahkan Xbox dengan bukan buru-buru ya, dengan subscription-nya tuh memberikan 3 pilihan kan. Ultimate yang bisa lo mainin di 2 tempat, yaitu di Xbox maupun di PC, atau di Xbox-nya doang atau di PC-nya doang. Udah dihitung tuh. Jadi kalau dia cuma mau main di Xbox-nya doang, ya mainin. Terus kalau dia mau mainin di PC, mainin PC. Kalau dia mau pindah-pindah 2 tempat bisa juga gitu. Diberikan servis yang full gitu. Dengan judul game yang bisa dibilang tuh jumlahnya banyak. Walaupun kita bisa berdebat soal masalah gamenya ya, karena balik lagi ya ujung-ujungnya kayak nggak ada, ya tetap aja nggak ada Spider-Man gitu. Tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa game-game Xbox itu dikasih pas first release gitu, langsung dimasukin ke dalam subscription untuk game-game eksklusifnya dia gitu. Dan itu merupakan nilai yang berani sekali, dan itu menandakan bahwa Xbox tuh benar-benar menjual total Xbox Game Pass-nya. Makanya kita perhatikan dia ngebikin 2 konsol, dimana satu konsol yang powerful yang bisa menyaingi PS5, dimana kalau lo mau mainin dengan santai, aman dan tenang, atau atau konsol yang agak sedikit di downgrade yang penting lo bisa mainin aja, yaitu ya Xbox Series S yang dimana sekarang tuh harganya udah sampai 3,6 juta, wah nggak nyampe 4 juta lah pokoknya. Jadi diberikan pilihan yang menurut gue tuh total banget untuk mendukung, balik lagi ya, untuk mendukung si subscription base-nya ini, yaitu adalah si Xbox Game Pass. Nah Sony PlayStation sendiri gue ngeliatnya tuh cukup lumayan bingung aja sih. Dia tuh ngeluarin pertama ya pasti PS Plus, dimana dia memberikan beberapa game setiap bulannya, kalau gak salah 3 game gitu ya. Setiap bulannya, selama lo berlangganan terus lo bisa mainin terus, dan juga selama lo berlangganan terus lo bisa klaim terus tiap bulan. Dan akhirnya dia nambahin lagi yang ada yang deluxe dan yang lain yang dinambahin ada klasiknya. Tapi di satu sisi gue juga ngelihatnya kayak setengah-setengah gitu. Dia ngasih game-game
first party-nya dia, tapi yang baru-baru rilis dia nggak kasih ke si subscription-nya. Yang sebenarnya sih nggak ada masalah sebetulnya, tapi kalau dilihat dari pesaing-pesaingnya kan jadi beda gitu. Oh, yang itu udah ngasih dari awal, yang ini tuh enggak gitu. Yang nantinya mungkin setelah berapa lama baru akhirnya nanti masuk ke subscription-nya. Dan itu pun mungkin subscription-nya itu bukan subscription yang PS Plus kali jangan-jangan ya. Mungkin yang yang mungkin di atasnya gitu, atau deluxe. Gue juga nggak terlalu ngikutin banget subscription. Maksud gue kalau Xbox Game Pass tuh gue ngikutin. Karena memang semudah itu melihatnya gitu. Pokoknya lo beli, lo bisa mainin semua game yang ada di situ. Kalau kalau PlayStation kan enggak. Mau pilih yang mana? PlayStation Plus. Mau pilih yang Deluxe. Kalau mau pilih yang ini bisa buat trial juga. Pokoknya intinya tuh lo dibuat berpikir. Dengan Xbox tuh lebih simpel aja. Jadi kayak setengah-setengah. Jadi dibuat lebih ribet aja. Kalau Nintendo kan kayak nggak peduli ya. Ini pokoknya gue subscription, terus udah lu buat main gitu. Dan ujung-ujungnya tuh subscription yang di PlayStation juga gue sih paling ngerasain waktu itu adalah ketika pada saat lagi kayak mau main FIFA sih sebenarnya subscription. Kayak lo harus kalau mau main multiplayer di PS itu harus subscription gak sih gitu. Kalau mau main online gitu. Sedangkan kalau di PC kan enggak ya, langsung main aja gitu. Tapi ya itu satu hal yang nggak perlu jadi concern yang berlebihan lah ya. Karena mungkin untuk beberapa orang yang memang PlayStation juga yang udah selama ini ikutin PlayStation juga mungkin tetap ngambil PlayStation subscription. Diskonnya juga setiap tahun tuh selalu ada. Cuma memang main mahal juga ya. Lumayan mahal juga untuk subscriptionnya. Jadi gue ngerasa untuk soal masalah subscriptionnya. Yang selanjutnya tuh adalah ngomongin soal apa yang terjadi di beberapa tahun terakhir ini, yaitu adalah dengan masuknya banyak game-game eksklusif PlayStation ke PC. Salah satunya mungkin yang kita udah lihat, mungkin ada beberapa game yang udah masuk. Yang kita bisa lihat ada Returnal, ada yang zombie tuh apa tuh? Ada yang zombie satu tuh. Terus habis itu ada Spider-Man Miles Morales, Spider-Man yang pertama. Habis itu ada God of War, ada Horizon, ada lagi nanti akan masuk lagi si satu lagi tuh yang itu Astro Boy juga udah masuk ya kan. Astro Boy juga masuk. Terus yang masuk lagi selanjutnya itu ada beberapa lah ya. Ada The Last of Us 1 ya, yang juga sudah masuk gitu. Dan yang gue rasa nanti akan keluar juga The Last of Us yang 2-nya. Nah, jadi kalau dilihat dari apa yang dilakukan sama Sony PlayStation, terus kalau dilihat dari waktu itu sempat ada keluar perkataan atau postingan di Twitter ya yang mengatakan bahwa hasil penjualan dari beberapa game PlayStation eksklusif di PC. Tadi ada gue sempat lihat postingannya. Coba kita lihat nih. Kenapa nge-lag? Official PlayStation PC sales numbers ya. Ini kalau dilihat dari penjualannya sendiri kayak Horizon Zero Dawn itu dia itu terjual 2,3 juta kopi yang akhirnya menghasilkan 60 juta dolar. Terus ada Days Gone yang zombie-zombie, Days Gone itu menghasilkan 22 juta dolar dan God of War menghasilkan 26 juta dolar. Dan gue yakin angka-angka Spider-Man Miles Morales juga angka-angka yang cukup besar ya. Yang dimana akhirnya Sony gue ngerasa kayaknya sudah mulai tahu bahwa pasar PC itu gede juga gitu. Dengan hanya memporting game-game lamanya dia yang mungkin udah keluar sekitar 3-4 tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan ternyata bisa tetap menghasilkan angka yang fantastis gitu. Dan totalnya kalau gak salah Sony itu kurang lebih sudah hampir mengumpulkan tuh 100 juta US dollar hanya dari portingannya saja. Yang akhirnya dia juga ngambil salah satu studio, lupa namanya, Nix siapa gitu ya, salah satu studionya yang mengkhususkan untuk memporting game-gamenya dia itu ke PC.
sebagai fans Sony mungkin orang pada berpikiran kan nggak apa-apa kan 2 tahun ini yang dapat gitu kan, nggak apa-apa 2 tahun lagi gitu. Tapi gue pribadi ya sendiri ya, gue sih mendukung loh Sony untuk secepatnya mengeluarkan game-game eksklusifnya mereka apapun itu kepada PC. Karena kalau lo memang bener-bener fansnya, lo berharap bahwa Sony itu memiliki keuangan yang baik gitu. Kalau lo perhatikan dari tahun 2022 ke 2023, Sony itu sendiri mengalami peningkatan laba bersih dari 0,88 triliun menjadi 0,93 triliun, ya kan? Itu 0, tapi ya kalau nggak salah. Gak tahu triliun dalam rupiah apa dalam dolar tuh ya. Kayaknya mungkin dalam dolar kali ya. Nggak mungkin gak sih dalam dolar? Hah? Kalau dalam dolar gede juga ya. Maksud gue kalau dipikir-pikir ya. Wah, iklannya ngebuat lambat banget ya. Iklan-iklan website ini ya ternyata ya. Terlalu banyak video di dalamnya and so on ya. Kita bisa lihat bahwa kalau Microsoft, kita ngelihat beberapa lawan lah ya. Terlepas dari apapun, kita lihat misalkan kayak Valve yang memang punya duit yang gede banget juga gitu ya untuk sebuah platform. Kita ngomongin Nintendo yang memang keuangannya itu sampai detik ini juga selalu bagus gitu ya, dan penjualannya juga melejit gila, dan penjualan dari setiap kasetnya juga nggak masuk akal gitu. Dan yang terakhir itu adalah Xbox, di mana dia dipegang sama Microsoft yang dananya sebenarnya juga backingannya sih unlimited gitu. Jadi Sony ini kalau kita lihat dari beberapa, mungkin teman-teman udah tahu bahwa Sony itu tidak hanya bergerak di bidang game, tapi ada bergerak di bidang yang lainnya, dan beberapa bidang secara statistik mungkin di game itu cukup lumayan bagus sih. Tapi jangan-jangan gamenya inilah yang menopang Sony, karena mungkin di beberapa yang lain tuh mengalami kerugian atau tidak mendapatkan hasil maksimal yang benar-benar bagus supaya keuangannya tetap sehat gitu. Nah, makanya gue kenapa mendukung kalau Sony itu, misalkan kan kemarin tuh gue kalau nggak salah tuh si Ryan dari PlayStation itu si itu sempat nyebut kayak waktu yang tepat kira-kira kapan untuk merilis game di eksklusif di PC. Terus orang pada banyak bahwa 2 tahun. In my opinion dia tuh lagi testing the water, bro. Dia tuh kayak apa ya? Kayak ngetes coba untuk gue coba nih gitu. Siapa tahu kan secepatnya gitu. Dan gue pilih, gak maksudnya secara ininya kalau di ngeluarin bisa lebih cepet, dia bisa menghasilkan uang lebih banyak gitu. Misalkan contoh kayak God of War Ragnarok gitu, atau mungkin kayak Ghost of Tsushima yang belum keluar. Ada lagi nggak yang belum? Banyak yang belum keluar ya. Dia bisa mengeluarkan itu dengan cepat dan secepatnya, dan juga gue rasa kayak mencoba testing the water untuk para fans ini tuh untuk siap-siap bahwa banyak game yang akan kena porting gitu, supaya mereka nggak keburu marah gitu. Karena kan bagaimanapun orang tuh akan selalu berpikir bahwa kelebihan dari sebuah konsol adalah eksklusif gamenya. Tapi sekarang kan jadi time eksklusif, yang dimana mungkin beberapa tahun yang lalu, 4 tahun 5 tahun yang lalu, kita juga mungkin para yang bergerak di bidang dunia game tahu bahwa there is no exclusive game lagi kayaknya nanti. Yang ada tuh adalah time eksklusif, dimana nanti dia akan coba pindah platform, misalkan dari Xbox pindah ke PC, dan akhirnya ini terjadi. Dan sekarang dari PlayStation juga masuk ke PC, dan ini terjadi, membuktikan bahwa sebenarnya pasar market PC tuh menarik ya, ternyata cukup menarik gitu. Nah jadinya tuh gue sih berharap bahwa sebagai fans Sony sih, gue sih berharap memang dikeluarkan secepat mungkin supaya penghasilan Sony itu tetap bisa bagus, supaya dia punya resources yang cukup untuk bisa ngebangun untuk beberapa minimal 1 generasi ke depan deh. Karena kalau kita pikir-pikir, relatednya PlayStation sekarang itu dengan dunia game tuh udah nggak pure banget gitu. Gue merasa bahwa yang namanya konsol murni ya si Nintendo gitu. Karena Nintendo, lo hanya bisa menemukan game Nintendo ya hanya di Nintendo. Dia itu udah bener-bener pure konsol. Tapi kalau PlayStation maupun Xbox kayaknya udah mulai hybrid gitu, dimana dia akhirnya bisa masuk ke platform yang lain. Nanti nggak tahu Nintendo Switch akan menyusul atau enggak ya. Tapi untuk saat ini ya Xbox dan PlayStation sudah menghibridkan diri gitu. Jadi nggak pure banget bisa dibilang dia tuh pure konsol, karena beberapa game eksklusifnya juga masuk ke platform yang lain.
Jadi nggak ada masalah kalau misalkan PlayStation ingin merilis lebih cepat, lebih banyak, dan kayaknya fans-fans juga harus sudah mulai nerima gitu. Kalau memang itu dikeluarkan dan tidak ada lagi perang yang namanya nanti di suatu hari bahwa PS5 tuh ini. Jadi pride kita sebagai fans dari PlayStation gitu ya, tidak akan seperti kayak dulu ketika kita mungkin ngomong sama para PC Race Master gitu. Karena PC Race Master mungkin bilang ya ntar setahun lagi juga masuk kita, ya ntar 2 tahun lagi juga masuk kita. Walaupun dari sisi kita, dari sisi PlayStation atau kita yang sebagai fans PlayStation juga bisa bilang ya kan 2 tahun. Kalau lu mau mainin sekarang ya lu mesti beli PS5 gitu. Tapi kalau misalkan lu mau mainin nanti ya gak apa-apa gitu. Tapi intinya tuh tidak lagi eksklusif, hanya cuma time eksklusif. Dan gak apa-apa. Gue sangat mendukung. Gue mendukung untuk PlayStation bisa memporting game-gamenya secepat mungkin, karena itu bisa menghasilkan uang yang banyak, resources yang bagus untuk dia mau mencoba untuk ngebangun untuk beberapa generasi ke depan. Karena nanti kalau misalkan Nintendo semakin gila, Xbox dengan subscription-nya makin membabi buta juga, maka PlayStation tempatnya di mana gitu? Tempatnya PlayStation itu adalah di game-gamenya. Terlepas dari mau bilang apapun bahwa eksklusif game PlayStation itu punya nilai dan punya rasa sendiri aja buat kita para fans. Nah, kita pengen game-game itu tersebut tetap bisa dihasilkan dengan baik dan tetap bisa berjalan di PlayStation selanjutnya. Nggak cuma jangan-jangan, gue juga tidak berharap, gue tidak mendoakan, tapi kan orang bisa aja berspekulasi kayak misalkan lama-lama nanti PlayStation nih kayak Sega nih, ngejual software doang. Xbox tuh udah jual software doang loh kalau dipikir-pikir ya. Xbox duluan yang udah jadi kayak Sega bro. Ya, PlayStation enggak. Nah kita kan harapannya itu ya, supaya PlayStation juga tetap bisa berinovasi dan yang selanjutnya juga bisa keluar di generasi selanjutnya PlayStation 6. Dan di PlayStation 6 kan kita bisa lihat ya kayak di beberapa generasi PlayStation sendiri, mereka tuh memberikan sebuah hardware yang menarik gitu. Ya kayak misalkan contoh NVMe-nya dari PlayStation 5, dimana itu kan butuh research and development juga yang membutuhkan uang juga untuk ngebangun itu. Jadi nggak cuma sekedar templok-templok aja gitu. Yang gua harapkan juga PlayStation tuh tetap bisa begitu, tetap bisa berinovasi. Ya kalau memang memerlukan dana dan harus menjual itu tidak selalu tidak selalu eksklusif dan menjadi time eksklusif, silakan. Saya sangat mendukung supaya PlayStation dan game-gamenya tetap selalu ada. Tapi pertanyaannya juga dari gue adalah sebenarnya seberapa cepat atau seberapa perlu cepat ya untuk sebuah game eksklusif itu dikeluarkan. Orang bertambat kayak 2 tahun gitu. Kalau dari gue sih seharusnya makin lama makin turun. Kalau nanti porting-portingannya makin lagi cepat keluar dan penjualan juga makin bagus, gue rasa setahun udah cukup. Setahun, iya gue rasa ya. Walaupun mungkin dari para fans nanti nggak ada yang demen gitu. Bahkan kalau mau gilanya adalah dikeluarkan bersamaan. Misalkan contoh kayak Spider-Man nanti yang dikeluarkan untuk PS5. Kalau Sony mengeluarkan Spider-Man itu di 2 tempat langsung, dia akan bisa mendapatkan ya pendapatan yang langsung berlipat ganda mungkin. PS5 dia penjualan akan tetap tinggi dan di PC juga orang-orang pasti pengen juga memainkannya gitu. Apalagi dia udah ngeliat Spider-Man yang pertama dan yang Miles Morales dan mereka mungkin pada suka gitu dengan game-game tersebut. Walaupun mungkin nanti ada dari PlayStation fans yang bilang, "Bang, kalau kayak begitu apa gunanya kita punya PS5?" Gak tahu ya. Kalau dari gue pribadi sih, kalaupun dia dikeluarkan bersamaan, gue akan tetap membeli PlayStation. Karena memang dengan kemudahannya, gue gak bisa pungkiri bahwa yang namanya PlayStation itu adalah plug and play. That's it. Plug and play sama gamenya, hanya itu aja. Kalau kita ngomongin soal masalah power, kekuatan itu ya naik turun lah selalu kalau orang dipikir-pikir ya. Dulu kalau di era-era PS3 kelihatannya super power, Xbox lebih super power lagi. Seingat gua. Untuk soal masalah gambar dan kecepatan. Terus kalau kita ngomongin di era sebelumnya PS2, Sega Dreamcast, apa Saturn nih?
itu lebih powerful hampir 2 kali lipatnya juga. Kalau kita ngomongin di era PS1 juga sama. PlayStation bukan yang paling grafiknya paling gila dan yang lain-lainnya. Gamenya, selama kemudahan dan bermain gamenya itu diberikan, kayak IP-IP yang tetap dijaga, kayak Spider-Man, nanti mungkin kan ada Marvel, Wolverine, ya kan, ada Spider-Man, yang mudah-mudahan Marvel juga bagus gitu ya. Ada Ghost of Tsushima, game-game yang seperti itu yang menurut gue, Bloodborne kan cuma ada di PS ya, benar gak sih? Bloodborne gitu yang nanti gue rasa harusnya nanti keluar ke PC, karena itu pasti ditunggu-tunggu juga tuh pasti sama anak PC. Game-game seperti itulah yang menurut gue tuh harus tetap dijaga gitu. Walaupun memang ada beberapa game yang rasanya harus mulai diganti, tapi ya udahlah diganti tapi stylenya dimiripin aja. Seperti misalkan contoh Uncharted gitu. Ya janganlah keluar Uncharted 5. Ya, keluarlah IP baru, karakter baru, story baru yang punya cara bermain atau punya gameplay yang senikmat itu. Karena mau terlepas dari apapun, Uncharted 1 sampai 4 gue demen. Itu memang Uncharted tuh bagus 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi semoga yang game-game seperti itu tetap bisa terjaga ya. Paling itu ya kalau kita ngomongin PlayStation, ini cuma curhatan aja sih ya. Kalau gue mungkin kasih judul nanti adalah curhatan fans Sony terhadap Sony ya. Gue berharap supaya Sony itu tetap bisa keep on ongoing ya. Karena mau bagaimanapun masa kecil kita kan dekat dengan Sony PlayStation. Walaupun gue juga dekat sama Nintendo sih masa kecilnya. Tapi itu dia guys, thank you very much. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. See you next time. Bye bye guys.